Shalom anak-anak yang Bapak banggakan. Hari Kamis tanggal 12 November. Hari ini kita akan mendengarkan renungan. Mari kita menyanyikan satu pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita nyanyikan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan singkat ini. Kiranya Tuhan yang membuka mata dan telinga rohani kami, agar kami dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Anak-anak yang Bapak banggakan, puji Tuhan kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita buka satu firman Tuhan yang tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Dikatakan begini, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak akan baca dalam terjemahan yang lain, AYT, dikatakan begini, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal. Semoga tubuhmu sehat, sama seperti jiwamu juga sehat. Nah, kesehatan dalam saat ini adalah sebuah tema yang sangat penting, ya, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini.
bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita? Ya, anak-anak yang Bapak banggakan, kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, kemah kediaman Tuhan. Jadi kita juga harus menjaga tubuh kita. Nah, kalau kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1, ya, ayatnya yang ketiga, Kejadian pasal 1 ayatnya ketiga dan ketiga. Ayat yang kelima, ya, Bapak akan baca ayat kelima. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Jadi semuanya diciptakan baik, ya. Jadi dikatakan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, ya, dan jadilah pagi. Kenapa Tuhan menamai jadilah petang dan jadilah pagi? Karena pada waktu malamlah kita sebenarnya istirahat. Ya, pada umumnya, ya, karir atau pekerjaan pada umumnya dilakukan pada siang hari. Jadi kita istirahat pada malam hari. Jadi malam hari itu adalah waktu yang baik kita untuk istirahat. Anak-anak yang Bapak kasihi, malam itu kita harus gunakan waktu istirahat. Jadi kualitas istirahat kita itu akan menentukan pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Kalau kita tidur atau kita istirahat tidak cukup berkualitas, maka tidak heran pekerjaan kita besoknya itu tidak berkualitas. Anak-anak yang Bapak kasihi, seringkali ketika dalam pembelajaran Bapak amati selama pandemi ini banyak yang nilai-nilainya itu drastis menurun. Artinya begini, yang jadi terbalik, yang dijadikan beraktivitas itu jadi malam hari. Pagi harinya itu tidur. Jadi tidak heran ketika Bapak Ibu guru mengadakan pembelajaran online, di absen banyak yang tidak hadir. Ya, kenapa? Bapak seringkali begitu. Ketika Bapak cek nggak hadir, saya telepon orang tuanya. Sebentar ya Pak. Ya, saya banguni dulu. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan anak-anak yang dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibunya harus membangunkan dulu. Bahkan sekali, dua kali nggak bangun-bangun. Makanya memang disinilah butuh, ya, pendampingan atau peran orang tua untuk mendidik anak. Nah, anak-anak yang Bapak kasihi, gaya hidup kita yang seperti itu, ingat, tidak akan berkualitas. Seringkali Bapak lihat seperti itu. Kalian main sampai malam hari, bahkan sampai pagi hari. Ya. Sampai pagi. Ketika sudah mulai beraktivitas, jam 7:30 kita udah mulai PJJ online, maka kalian nggak heran kalau kalian nggak bisa ikut pembelajaran. Kenapa? Karena ngantuk. Ada yang dipaksa orang tuanya, terpaksa dia masuk, ya. Dan Bapak coba, ya, ini pasti ngantuk begitu. Kira-kira 5 menit kemudian setelah pembelajaran, Bapak buat sebuah pertanyaan. Ya, saya panggil orang yang bersangkutan. Benar-benar nggak ada respon. Ya, saya panggil orangnya. Sama sekali nggak jawab, nggak nyaut. Ya. Ketika pembelajaran selesai, teman-temannya udah pada close semua, udah pada keluar. Dia tetap sendiri ada di situ. Ya. Nah, anak-anak, hal seperti ini tidak terulang kembali.
Oleh sebab itu, kita harus jaga kesehatan kita. Ada bahasa Latin dikatakan mensano in corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang sehat juga. Jadi oleh sebab itu, kesehatan kita akan menentukan kualitas hidup kita. Apalah artinya kalau kalian nanti berhasil dalam karirmu tapi kamu sakit-sakit. Itu tidak ada gunanya. Bahkan uang yang telah kau kumpulkan semuanya, kamu gunakan itu untuk berobat. Itu sia-sia. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang Bapak kasihi, mari mulai sekarang ini, ayo kita jaga kesehatan kita. Ya, jagalah tubuhmu karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya, mulai sekarang ambil komitmen untuk tetap menjaga kesehatanmu. Karena ini sangat penting. Ya, sangat penting. Tuhan yang menciptakan kita. Ya, Tuhan juga nggak mau kita menyanyiakan kesehatan kita. Kita yang harus bertanggung jawab juga untuk menjaga kesehatan kita. Jaga pola tidurnya, ya, jaga pola kesehatannya. Itu saja pesan Bapak buat hari ini. Kiranya ini dapat kita lakukan untuk kemudian hari. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat renungan yang kami boleh dengarkan hari ini. Biarlah olehnya kami dapat belajar Tuhan untuk menjaga kesehatan kami, pola hidup kami yang baik, pola tidur kami Tuhan, supaya setiap pagi kami boleh kami lakukan setiap aktivitas kami itu berkualitas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkati anak-anak didik hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin mereka kurang sehat, Tuhan berikan kesehatan yang prima. Tuhan jagai kesehatan mereka. Berkatilah mereka Tuhan, masa depan mereka menjadi masa depan yang penuh harapan. Berkati Tuhan juga mereka boleh menjadi pribadi yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua mereka, papa mama mereka. Terima kasih, berkati guru-guru kami yang lain juga. Kami mengucap syukur, bagimulah segala kemuliaan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati anak-anak yang Bapak kasihi, tetap jaga protokol kesehatan, dan selalu berdoa. Tuhan memberkati. Shalom.